Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Hidayat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Padaherang, mata pelajaran IPAS. Kali ini saya akan melaksanakan PPL kedua saya dengan model pembelajaran inquiry terbimbing dan metodenya adalah praktikum. Materi yang akan diambil kali ini adalah tentang sifat zat dan pemisahan campuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Nah, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari Senin ini kita sekarang bertemu lagi di pelajaran IPAS ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kita mulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kerapihan dan kehadirannya. Untuk mengecek kerapihan, silakan kalian berdiri semuanya. Ya. Hari ini kita akan melakukan praktikum, makanya kalian menggunakan jas lab ya. Terima kasih udah rapi semuanya, silakan duduk lagi. Kita absensi dulu. Adilah. Adit hadir, David, Dede, ya, alhamdulillah hadir semuanya. Tadi pagi karena ini hari Senin kita sudah melaksanakan upacara bendera ya. Nah kemudian kalian selama di sekolah kalian juga harus hormat terhadap guru, terhadap rekan-rekan yang lainnya ataupun yang yang ada di sekolah. Nah itu merupakan bentuk kalian rasa nasionalisme kalian di sekolah ya sebagai siswa. Supaya pembelajaran kali ini itu diikuti dengan penuh semangat, Ibu ingin mengecek dulu konsentrasi kalian. Cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Ulangi lagi, belum konsentrasi berarti. Gajah besar, cacing pendek, semut. Ya, terima kasih. Nah, Ibu akan mengingatkan minggu lalu kita mempelajari tentang unsur senyawa dan campuran. Ya, dalam campuran itu ada yang namanya campuran homogen dan campuran heterogen. Masih ingat? Cung, siapa yang masih ingat apa itu campuran homogen? Ya, Alisa. Campuran homogen adalah campuran yang tingkatannya serba sama, tidak bisa dibedakan antara komponen zat yang tercampur di dalamnya. Ya, sip, betul. Masih ingat, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku, kalian masih mengingat apa yang telah disampaikan di pertemuan minggu lalu. Materi yang sekarang itu kelanjutan dari materi yang minggu kemarin ya. Sekarang itu tentang sifat zat dan pemisahan campuran. Tuh, jadi sekarang kita akan pelajari tentang pemisahan campuran. Capaian pembelajarannya masih tentang unsur senyawa dan campuran. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Elemennya dulu. Elemennya tentang zat dan perubahan.
Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu membedakan prinsip metode pemisahan campuran dan menerapkan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melakukan diskusi kelompok. Peserta didik dapat melakukan percobaan pemisahan campuran. Melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis proses dan hasil pemisahan campuran, yaitu filtrasi dan kristalisasi dengan benar. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Kalian pasti pernah melihat seperti ini. Nah, saat ini banyak sekali bertabur kafe di sekitar kita. Salah satunya adalah yang sering kita lihat adalah saat barista melakukan kegiatan seperti pada gambar ini. Nah, ini ya. Ini lagi apa coba? Penyaringan kopi. Betul. Apa tujuannya? Menyaring ampas kopi agar tidak menghalangi kopi saat diminum. Iya, betul. Jadinya ampasnya nanti tertahan di sini di penyaringnya ya. Sekarang kita simak penjelasan materi berikut. Nah, pertama tadi judulnya adalah sifat fisika dan sifat kimia. Jadi pemisahan campuran itu bisa dilakukan melalui sifat fisika dan sifat kimia zatnya. Selanjutnya, ini adalah penyulingan atau destilasi. Jurusan kalian teknik perminyakan ini sudah belajar tentang destilasi. Ya, masih ingat? Nah, ini kalau destilasi sederhana kalian juga pernah melakukan praktikum seperti ini ya. Ini tujuannya adalah untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponennya. Nah, coba kita lihat sekarang yang ini. Nah, ini adalah proses penyulingan atau distilasi minyak bumi. Kemudian nanti masuk ke kolom fraksinasi, kemudian nanti akan terpisah menurut fraksi masing-masing berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, itu proses penyulingan atau distilasi. Di sini ada beberapa macam produk, ada aspal, parafin, pelumas, diesel dan lain-lain. Yang pertama, ini yang keluar dari paling bawah itu adalah aspal, ya. Nah, ini proses distilasi atau penyulingan minyak bumi yang sering disebut sebagai crude oil. Nah, kalian sudah paham tentang ini. Tuh, karena teknik perminyakan pasti harus tahu proses ini. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua adalah parafin atau wax. Ini sebagai produk di atas dari aspal atau residu. Kemudian yang ketiganya ini ada minyak pelumas. Kemudian yang selanjutnya adalah minyak diesel. Ya, minyak diesel. Kemudian selanjutnya adalah di atas tadi ada minyak tanah, fraksi berikutnya. Jadi untuk ini kalau di perusahaan migas seperti ini, kalau di laboratorium seperti ini menggunakan alatnya. Lanjut, di sini ada lagi ya, di atasnya ada bensin. Bensin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya lagi ada lagi di sini di atasnya bensin ada nafta. Nah, ya. Nih, nafta biasanya digunakan sebagai bahan baku di industri petrokimia. Nah, kemudian ini yang terakhir ini adalah gas LPG. Ini adalah fraksi paling ringan. Nah, coba sekarang Ibu akan perlihatkan di sini beberapa bahan yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Ada di hadapan kalian itu alat dan bahannya yang sederhana ya. Ada air kotornya. Bagaimana supaya menjadi jernih? Air kotor ini apakah bisa dipisahkan dari campurannya? Ternyata bisa menggunakan alat-alat ini. Kemudian juga ada air garam. Apakah bisa dipisahkan lagi berdasarkan campurannya? Tadi kan sudah dijelaskan di awal ada penyaringan dengan pengkristalan. Untuk acuannya sebagai dasar dari praktek ini sudah Ibu share di bahan ajar. Silakan sekarang kalian duduk per kelompok, kemudian Ibu akan bagikan nanti LKPD-nya dan nanti kalian ambil bahan dan alatnya masing-masing ya, satu kelompok satu.
Sok sekarang susun berdasarkan petunjuk yang ada. Udah selesai? Udah ya. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pemisahan dapat dilakukan sesuai dengan sifatnya, yaitu secara fisika dan kimia. Pada praktikum ini dilakukan pemisahan campuran secara fisika, yaitu penjernihan air atau filtrasi dan pengkristalan garam atau pengkristalan. Penjernihan air menggunakan bahan-bahan yang telah disusun sesuai dengan fungsinya, dapat menyaring air keruh menjadi air jernih. Pengkristalan garam dapat dilakukan pada larutan garam atau campuran homogen dengan konsentrasi yang tinggi dan menghasilkan kristal garam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Kalian sudah melakukan praktikum tentang penjernihan air, kemudian juga pengkristalan air garam. Ya, tadi penjernihan air itu dilakukan untuk menyaring air yang keruh menjadi air yang jernih. Sudah kalian lakukan, alhamdulillah semuanya berhasil. Walaupun tadi ada yang 2 tahap penyaringan, dikarenakan penyaringan yang pertama itu masih kurang jernih. Jadi boleh dilakukan 2 atau 3 kali penyaringan. Yang penting nanti dihasilkan air yang jernih dan kualitasnya bagus. Nah, dari seluruh materi kali ini berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa campuran homogen maupun campuran heterogen itu ternyata masih bisa dipisahkan kembali menjadi campurannya. Misalkan tadi air dengan garam itu menjadi air garam, kemudian dipisahkan kembali menjadi air dan garamnya, airnya diuapkan itu melalui proses kristalisasi. Kemudian lagi tadi penjernihan air itu pemisahan campuran dari air dengan lumpur, kita ambil air keruhnya, kemudian nanti diambil cara pemisahan campuran yaitu dengan teknik penyaringan atau filtrasi. Ya, jadi terpisah, lumpurnya tertahan di penyaringan, kemudian yang dihasilkan adalah air yang jernih. Untuk mengukur kemampuan kalian dan pemahaman kalian di materi pembelajaran kali ini, silakan kalian isi post-testnya, kemudian nanti setelah post-test silakan kalian isi refleksinya dari pembelajaran kali ini. Sudah selesai ya? Nah, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku, kalian sudah bisa mengikuti seluruh pembelajaran kali ini. Kalian sudah melaksanakan praktikum ya dengan penuh tanggung jawab. Silakan kalian
mencari informasi tentang identifikasi asam dan basa ya. Selesai pembelajaran kali ini, Ibu tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.